Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah masing-masing. Saat ini Jumat 22 Juli 2022. Kita akan bersama-sama memulai aktivitas kita dengan renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat rahmat Tuhan sehingga kami bisa bangun pagi dan bisa memulai aktivitas kami dengan renungan pagi ini. Mohon kiranya Allah Roh Kudus membimbing kami di dalam kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tema dari renungan pagi pada hari ini adalah tanda salib. Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Di ayat 24 berbunyi, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak Ibu, merek suatu barang itu mengasosiasikan produk tertentu dan identitas dari perusahaan yang memproduksinya. Merek berfungsi membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan sekaligus menjadi jaminan reputasi produsen. Oleh karena itu, tidak heran kalau pimpinan suatu perusahaan, telepon genggam misalnya di Korea, tidak segan-segan untuk membakar ratusan ribu ponsel produksinya karena dianggap cacat produksi. Ia tidak ingin produknya dicap murahan. Ia tidak ingin merek produksinya betul-betul diperhitungkan oleh konsumen dan identik dengan kualitas produk yang terbaik. Ya, jadi keinginannya supaya produknya itu terbaik. Kalau jelek dimusnahkan. Untuk itu ia berani mengorbankan kuantitas demi kualitas. Beda ya, kuantitas itu jumlah, kalau kualitas itu mutu. Ibarat merek, salib adalah simbol yang identik dengan Kristus dan para pengikutnya. Namun bagi orang Yahudi, salib adalah tanda kekejian. Oleh karena itu, Mesias yang disalibkan adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi mereka. Sebab seorang yang disalibkan itu berarti dikutuk oleh Allah. Itu bisa dilihat di Ulangan ya, kitab Ulangan. Khususnya ayat 21, pasal 21 ayat 23. Jadi bagaimana mungkin Yesus yang disalib atau yang dikutuk Allah adalah seorang Mesias? Kisah para Rasul menyatakan bahwa penderitaan dan kematian Kristus yang disalib justru menggenapi rencana Allah. Salib itu sendiri bukanlah suatu atau sebuah kutukan atau hukuman Allah, karena ternyata Allah sendiri membela dan membenarkan Yesus dengan membangkitkannya dari kematian. Salib justru menjadi tanda kemenangan yang membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Mesias dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi kita pengikut Kristus, salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan kemenangan. Bukan pula tanda kutukan, tetapi atau melainkan kemuliaan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa di dalam salib Kristus ada kemuliaan, ada keselamatan. Kami sebagai anak-anak Tuhan
senantiasa Tuhan berkati, bahkan Tuhan telah mengaruniakan keselamatan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan melindungi kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.